Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini Pak. kita lagi Zoom ya, Zoom online dengan Ya, kemarin sih kita sempat ngobrol tentang gerakan donasi masker. Jadi ada gerakan donasi masker, Pak, di kita rencananya sebenarnya di Surabaya dan Sidoarjo. Ini inisiasinya dari Radline Production salah satunya. Bapak Peter ini menginisiasi untuk ya. kita sharing, kita bagi donasi masker untuk panti asuhan yang membutuhkan di Surabaya dan Sidoarjo. Nah, tapi kan memang kebetulan nih kita dapat info juga kalau sebenarnya Jawa itu sebenarnya sudah cukup untuk mendapatkan donasi, Pak. Bukan berarti berlebih ya, cuman kita merasa sudah lebih cukup, lebih dari cukup. Nah, kita dengarnya Indonesia Timur ini yang lebih banyak memerlukan donasi. Kalau kita spesifik masih masker terlebih dahulu, Pak. Jadi Indonesia Timur kita dengarnya membutuhkan dan kemarin sempat Bapak Peter ini telepon saya. Saya iakan juga karena beberapa saat yang lalu kita memang sempat ngobrol dengan teman-teman kalau Jawa sebenarnya sudah cukup overload ya. Tapi kalau misalnya Indonesia Timur ini perlu banyak. Nah, kita dapat ini sih, dapat nomor kontaknya Bapak Jeffrey ya. Salam kenal Pak, Pak Jeffrey Ya, Runwali. Ini kalau boleh salam cerita kenal. sedikit Pak, lokasinya Bapak berasal dari mana? Saya dari di Sumba Timur, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Domisili saya itu tempat pelayanan saya di bagian paling timur Sumba Timur atau Pulau Sumba. Itu Kecamatan Wulawejilu. Oke, oke. Jadi dari NTT ya Pak ya? Sorry ya, bener ya? Betul. NTT ya? Kalau boleh tahu Pak, NTT terbaginya berapa Pak? Ada berapa wilayah? NTT itu ada 22 kabupaten. Kita tahu Kupang ya? Terdiri dari Yang paling kita tahu ya, Kupang ya, kalau nggak salah. ya, ibu Kupang yang paling sering kota dengar. ibu kota provinsinya Kupang. Ibu kota provinsinya ada di Kupang, ada Pulau Sumba, ada Pulau Sabu, ada Pulau Alor, Rote, Flores, dan beberapa pulau kecil lainnya. Kalau Bapak lokasinya di Sumbanya Di ya? Pulau Sumba. Ya, Pulau ya. Sumba. Oke lah. Kira-kira Pak kalau kita ingin tahu Pak kondisi real saat corona ini kan seluruh Indonesia Pak. Di sana sudah ada efeknya atau seperti apa Pak? Kira-kira sudah banyak yang ODP atau positif? Kalau untuk di Sumba memang sampai sekarang belum ada yang positif. Pasien yang dalam pantauan itu ada 3 orang, dan memang yang sulit untuk di Sumba adalah bahwa kita mendapat hasil tes swab-nya itu butuh waktu yang sangat lama. Oke. Jadi itu yang 8 orang itu sudah dari April dan sampai sekarang kita belum tahu hasil swab-nya itu seperti apa. Tapi kalau dari rapid testnya sudah menunjukkan dia positif. Namun kita tidak bisa menghakimi itu sudah positif corona. Karena memang semua sampelnya harus dibawa ke Surabaya dulu. Paling dekat Surabaya. Pak Jeffrey, di sana Pak Jeffrey profesinya pelayanan gitu ya Pak? Berarti Betul, saya pelayanan. pelayanan ya, lebih ke pelayanan masyarakat. Nah, kira-kira Pak kalau misalnya belum banyak, tapi efeknya ada nggak sih? Sudah ada efeknya nggak sih? Sudah ada efeknya itu uh, dalam banyak hal. Terkait misalnya sekarang bahwa sebagian masyarakat sudah mulai sadar tentang risiko dari corona dan bagaimana cara mengantisipasinya. Ada beberapa tempat layanan publik itu sudah menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan juga beberapa masyarakat sudah menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Ada beberapa kegiatan juga yang memang pada akhirnya tidak terlaksana, tidak dilakukan seperti itu. Ada beberapa kegiatan misalnya pasar tradisional terpaksa juga harus ditutup seperti itu. Dan itu juga langsung atau tidak langsung dia punya efek terhadap perekonomian. Salah satu persoalannya sekarang adalah harga komoditi
masyarakat itu menurun. Pasarnya juga susah. Misalnya sekarang ternak. Mau memasarkan ternak itu susah sekali. Udah mulai sadar bermasker nggak sih Pak di sana? Atau maskernya susah, dapetinnya gampang atau enggak? Ya, masker untuk wilayah kota sebenarnya mudah, tapi juga harganya yang juga tidak bersahabat. Tetapi kalau di wilayah-wilayah pedesaan, akses terhadap masker itu memang masih sangat sulit. Kita bisa dapatkan masker itu di wilayah pedesaan, di pasar tradisional sebenarnya. Dan di pasar tradisional itu harganya satu lembar itu sudah 15.000. Tadi kan saya katakan ada efek ekonominya. Ada Jadi efek ekonomi. sekarang pilihan masyarakat itu ketika dia punya uang, dia memprioritaskan untuk membeli bahan pokok untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi masker mungkin menjadi Pilihan berikutnya. ke berikutnya dengan harganya yang cukup. Jadi kalau dia punya anggota keluarga dalam satu rumah tangga 7 orang, itu dia harus berpikir 7 kali 15.000 ini sudah ya boleh bilang untuk 100. makan beberapa hari. Oke. Jadi itu bisa diakses di pasar tradisional yang disediakan. Harganya ya sudah Mahal. yaitu tadi 15.000, mahal. Dengan ya standar kualitasnya juga yang tidak bagus gitu. Ya tembus pandang gitulah. Oke, Pak Jeffrey, kalau mau akses ke daerah Bapak tuh paling dekat lewat mana sih Pak, kalau boleh kita tahu Pak? Ya, kalau aksesnya biasanya kalau dari Jawa dia harus transit ke Bali baru ke Sumba. Bali turun Sumba, terus Timur. Sumba Timur. Ya, Sumba Timur. Dan kalau ke tempat saya, wilayah kecamatan saya, itu berarti kita menggunakan kendaraan kurang lebih 3 jam. Oh, masih perjalanan darat 3 jam lagi ya Pak ya? 3 jam lagi. Jadi dari data yang saya sampaikan bahwa kalau fokus kita pada Sumba Timur sekarang, itu berarti bahwa kalau kita mendistribusikan sebuah bantuan untuk wilayah ini berarti paling kecil itu kita membutuhkan waktu 3 hari. 3 hari. Paling cepat ya Pak? Paling cepat 3 hari ya? Paling cepat ya. Karena ada beberapa wilayah yang aksesnya susah. Artinya jalannya rusak begitu dan lain sebagainya. Kita mikirnya sih seluruh Indonesia pasti terdampak ya Pak ya. Cuman mungkin kalau kita pengen tahu Pak, kalau misalnya di tempatnya Bapak nih, di mana Pak? Saya agak lupa, sorry. Lokasi tempatnya? Di Sumba. Sumba. Di mana? Sumba Timur. Kotanya? Kota Waingapu. Waingapu ya. Oke. Di Waingapu ini kalau misalnya yang membutuhkan apa sih Pak? Lebih membutuhkan apa sih yang mungkin agak susah, kurang, selain mungkin masker? Ya, yang pertama yang pasti untuk kebutuhannya kita adalah masker. Yang kedua, ada beberapa wilayah yang memang di Sumba Timur sekarang itu lagi sulit karena akibat cuaca kemarin gagal tanam, gagal panen dan lain sebagainya. Panas ya Pak ya. Terus sekarang beberapa waktu terakhir kita melihat di beberapa wilayah Sumba Timur sedang diserang oleh belalang kumbara. Dan itu akan merusak tanaman-tanaman perkebunan masyarakat. Kita tidak sampai saat ini sudah ada, cuman perkembangan dan efeknya kita belum tahu persis. Jadi begini, ada kecemasan dan ketakutan dari sebagian besar masyarakat terkait misalnya sekarang dari pemberitaan bahwa kalau ada PSBB, kalau ada lockdown itu berarti karantina wilayah. Dan karantina wilayah, dan karena itu ada kecemasan terkait dengan bagaimana saya tetap bisa hidup atau paling sederhana saya tetap bisa makan. Sekarang saya juga kebetulan tim relawan COVID, gugus tugas ya. Itu jadi gugus tugas COVID itu kita menghadapi kendala bahwa kita menghimbau, mendorong untuk menggunakan masker, namun demikian kesulitannya ketersediaan masker itu sendiri. Tapi
kami tetap melakukan dengan meminta bahwa setiap orang yang beraktivitas di luar rumah tetap menggunakan saja apa saja dari bahan kain untuk tetap menutup mulut dan hidung ketika beraktivitas di luar rumah. Oke, oke. Kalau kita boleh tahu Pak, kita dari Surabaya, kalau misalnya butuh berapa masker sih kurang lebihnya Pak, kira-kira? Kurang lebih dari data saya kemarin memperkirakan 10.000 itu bisa cukup karena memang juga pemerintah desa sudah mengadakannya, tapi kemudian melihat perkembangan yang ada, saya melihat bahwa sebenarnya butuh lebih dari 10.000 masker. Tetapi 10.000 masker kalau ya? 10.000 masker aja sudah ada, saya yakin bahwa semakin banyak orang yang menggunakan, maka orang yang sebenarnya mampu juga dapat berusaha dan bisa juga berbagi kepada yang lain. Oke. Jadi bisa mencukupi. Jadi paling tidak kalau 10.000 itu kita sudah dapat membayangkan bahwa hanya sebagian kecil mungkin yang tidak Bermasker. akses akan masker. Oke. Memang belum cukup, tapi paling tidak kita mulai dari situ dulu. Oke, Pak Jeffrey, tapi kalau misalnya nanti kita coba kumpulin ya Pak, semampu kita yang pasti ya. Kita sih harapannya bisa memenuhi semua. Cuman nanti untuk distribusinya bisa dibantu ya Pak Jeffrey ya, dari tim. Siap. Bisa dibantu ya, karena Siap. mungkin kan kita tidak bisa memikirkan semua Pak. Kita tidak bisa memikirkan, paling enggak kita coba carilah untuk maskernya dulu, setelah itu nanti untuk distribusi ke sananya, nanti mungkin sampai sananya yang mungkin kita mohon banget untuk bisa dibantu, lebih tepatnya seperti itu sih. Ya, oke. Siap. Karena mungkin saya coba terkait itu, saya sudah coba kontak beberapa teman di beberapa wilayah. Sumba Timur ini saya sudah menjelaskan bahwa ada gerakan ini dan bagaimana apakah kita siap untuk mendistribusikannya secara baik dengan segala kemampuan yang ada pada kita. Betul. Dan teman-teman itu bersedia, dan memang sementara ini tadi saya bertemu dengan beberapa pejabat gitu ya, anggota DPR, katanya kalau memang kami bersedia membantu memfasilitasi, misalnya membutuhkan kendaraan untuk menjangkau tempat-tempat tertentu, kami siap untuk memberikan bantuan dukungan itu. Oke. Jadi terkait dengan bahwa bahannya sudah ada di Sumba, maka kami bersedia mendistribusikannya secara swadaya. Oke Pak, kan kita yang pasti harapan kita fokusnya ke masker terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya yang paling mendesak untuk dibutuhkan apa sih Pak, selain masker mungkin? Karena kan kalau mungkin kita bisa kumpulkan juga, siapa tahu Pak bisa kita kirim bantuan juga. Ya, sementara ini kalau pemantauan kami adalah sembako di tempat-tempat yang memang sedang mengalami krisis pangan, terutama saudara-saudara kita yang memang tidak mampu dan tidak terjangkau oleh bantuan pemerintah. Oke, tapi harapan kita sih juga menjangkau semua ya Pak, dalam arti agama apapun, status sosial apapun, yang penting betul-betul yang membutuhkan, seperti itu sih, betul harapan kita. Ada mungkin Pak Peter mau menambahkan mungkin? Nah, hopefully sih dengan kayak gini kita sama-sama berdoa Pak Jeffrey supaya ya minim-minim kami bisa mengusahakan memang lebih cantik itu kalau kita punya target ya. Kayak sekarang kita punya target nih. 10.000. Kalau yang donasi saya kemarin Pak, saya nggak punya target Pak. Yang penting saya mau nyumbang, saya ngajak teman-teman. Sekarang saya donasi yang buat panti saya tutup Pak. Jadi sekarang saya akan spreading ke teman-teman saya adalah saya fokus ke Bapak. Saya nggak nyari buat panti lagi, karena buat panti saya pikir sudah cukup. Khususnya Jawa ya, Jawa sudah cukup lah harusnya ya. Sudah cukup lah Pak. Oke, jadi teman-teman, tadi kita baru Zoom meeting ya dengan salah satu
salah satu anggota gugus COVID tugas juga di sana. Eh, apa istilahnya pelayan masyarakat juga di sana, tokoh masyarakat di Waingapu, Sumba. Jadi Sebenarnya bukan di Waingapunya, di kemarin ada Pak lagi di ngomong ke daerah kecil gitu ya, kok ya? betul. Jadi di Sumba itu katanya ibu kotanya itu kayak kota besar itu Waingapu Waingapu, namanya. heeh. Terus kalau ke tempatnya Pak Jeffrey ini, ke daerahnya ini 3 jam kan tadi beliau Ah, ngomongnya. 3 jam. Nah, gitu. Oke. Yes. Jadi teman-teman kalau mungkin ayo gerakan bareng kita semua untuk kita donasi. Kita fokus donasi masker lebih dahulu. Nanti teman-teman bisa DM ke kita. Kita ada donasi masker. Yang paling penting adalah donasi ini akan fokus ke Indonesia Timur, karena Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur, Pulau Jawa mungkin sudah banyak masker, sudah mulai murah, Yes. sudah mulai banyak yang produksi, sedangkan kalau di luar pulau mungkin terbatas aksesnya, terbatas semuanya, sumber dayanya, mungkin alat-alatnya, sehingga mereka tidak bisa semaksimal di Pulau Jawa. Donasi ke nanti ada rekeningnya kita share. Mau di-share sekarang Yes, rekeningnya? oke. Atau nanti? Nanti deh. Nanti ya. Kita pikirin dulu. Kita godok dulu. Yang pasti Penampungannya di mana. gerakan ini kita kasih nama 10.000 masker untuk Sumba. Yes. Gimana? Boleh ya, gue ya? Sumba. Untuk Sumba ya. Timur. Oke. Boleh, Oke. boleh. Jadi kita nggak pilih-pilih daerah, tapi kebetulan kita memang dapat infonya seperti itu. Kita do our best terlebih dahulu ya. Nanti semoga ada jalan-jalan berikutnya lagi. Oke, ya. Oke, Amin. terima kasih Bapak Peter ada di sini. Terima Kita kasih. kita merah putih nih. Oh iya. Nah, tuh. Ya kan? Saya merah, Anda putih. Indonesia. Ini kita nggak setting loh, beneran. Yang di setting ini kameranya, tapi kalau orangnya nggak settingan. Nggak. Kita nggak janjian kok. Kameranya yang di setting memang, tapi orangnya nggak janjian. Tadi saya mau ganti, nggak usah merah aja. Ternyata kita merah putih. Semoga merah putih kita untuk Indonesia ini bermanfaat, menginspirasi semua. Dan teman-teman, ayo kita bantu saudara-saudara kita yang di Sumba, karena mereka sangat membutuhkan masker untuk melindungi diri mereka selama pandemi COVID-19. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Thank you.